Alaihim shalom. Ibu dan Bapak, saudari dan saudaraku terkasih, bacaan suci pada minggu Advent kedua berisikan undangan. Undangan untuk apa? Bertobat, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yohanes Pembaptis memulai pewartaan pertobatannya dengan membacakan di hadapan umat Israel nas dari Nabi Yesaya tadi. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Gunung dan bukit diratakan, lembah ditimbun. Dan akhirnya semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Saya menawarkan 2 poin refleksi untuk kita semua tentang makna pertobatan dan apa yang harus kita lakukan di masa penantian ini. Refleksi pertama, apa makna pertobatan dalam hubungannya dengan masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus? Makna pertama ialah kita harus sungguh membiarkan diri kita, hati kita, roh kita, jiwa kita, dan seluruh diri kita disucikan oleh Allah, dimurnikan oleh Allah melalui kuasa Roh Kudus. Maka supaya itu bisa terjadi, kita harus sungguh memberi ruang di dalam hati kita bagi Allah, bagi Roh Kudus. Jadikanlah hatimu dan hatiku menjadi sorganya Allah di dunia ini, tempat Dia berdiam, tempat Dia berkarya. Sebagaimana Dia menyatakan dirinya kepada manusia dalam rahim Maria, maka jadikan hati kita menjadi tempat Allah berdiam melalui ketekunan dan kesetiaan dalam doa-doa, juga dalam puasa. Puasa jangan tunggu pada saat Prapaskah, tetapi dalam rangka menyiapkan hati, menyiapkan diri untuk menyambut Sang Almasih. Baik juga bila kita mengatur waktu untuk puasa. Dengan puasa kita mematikan keinginan daging, sekaligus tidak memberi makan kepada racun dan bakteri dalam diri kita, tetapi memberi ruang kepada Allah untuk tinggal dan berkarya maksimal dan sempurna dalam diri kita. Itu makna pertama pertobatan. Makna kedua, kita memaknai pertobatan itu dengan satu komitmen bahwa mulai hari ini dan sampai selanjutnya hingga kedatangan Tuhan, kita harus satu suara dan satu komitmen mengatakan, kami siap lebih total, lebih tulus lagi melaksanakan kehendak Allah dalam seluruh kehidupan kami. Allah itu baik. Allah itu Maha Rahim. Karena Dia baik, karena Dia Maha Rahim, ingin bahwa kita ikut serta melaksanakan misi besarnya, menghadirkan damai, menghadirkan kasih, menghadirkan shalom di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di tempat kerja kita, dan di mana saja kita berada. Seperti Kristus sendiri yang sedang kita nantikan, dan seperti Yohanes hari ini, bagi Kristus, Yohanes dan Rasul Paulus dalam bacaan kedua
Bagi mereka, melaksanakan kehendak Allah adalah hukum yang utama dan pertama. Juga bagi Bunda Maria. Maka konsekuensi, kita sebagai pengikut Kristus harus memilih jalan itu. Kita harus menyatakan dengan komitmen yang sungguh untuk setia melaksanakan kehendak Allah. Kehendak Allah itu apa? Kehendak Allah macam-macam. Dapat kita temukan dalam kitab suci. Dan dapat kita temukan ketika kita semakin dekat dengan Dia. Dalam doa, dalam meditasi dan keheningan. Kita mendengarkan suaranya. Apa yang Tuhan mau kita lakukan untuk kemuliaan namanya dan keselamatan sesama di dunia ini. Kehendak Allah yang pertama adalah Dia ingin agar kita lebih mencintai Dia dan mencintai sesama. Agar kita mengampuni sebagaimana Dia mengampuni kita. Bila masih ada dendam di antara kita satu dengan yang lain, di dalam keluarga, dalam relasi dengan sesama di tempat kerja, saatnya sekarang untuk menggantikan dendam itu dengan maaf, dengan pengampunan. Bila masih ada iri, cemburu, curiga, gantilah itu dengan kasih, dengan cinta. Dan kehendak Allah yang lain adalah kita diundang untuk mewartakan damai, untuk mewartakan shalom, untuk menghadirkan damai, menghadirkan shalom di dalam keluarga kita masing-masing. Selamat mempersiapkan diri menyambut kedatangan Sang Al-Masih. Semoga kita sungguh didapati suci tak bernoda menyambut kelahirannya. Suci batin kita, suci badani kita, suci pikiran kita, dengan selalu memberi ruang kepada Allah hadir, meraja, berkuasa, menuntun, membimbing dan memberkati kita semua. Amin.